Hai semuanya, perkenalkan saya Joshua Septian Tambobolon, NIRM 0102212208 dari kelas BUN 6A. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang mata kuliah penjaminan mutu tanaman perkebunan. Bagaimana videonya? Silakan dilihat. Halo Sobat Tani semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang penjaminan mutu tanaman perkebunan. Di video ini akan lebih spesifik dibahas tentang penjaminan mutu tanaman kelapa sawit. Nah, di dalam video ini akan terdapat bagaimana sih penjaminan mutu dalam pemanenan kelapa sawit dan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi mutu dalam produksi kelapa sawit. Waktu panen adalah sebuah penentu buah sawit dapat dipanen. Waktu panen dapat ditentukan dengan rotasi panen. Di PT Langkat Nusantara Kepong, rotasi panen yang dilakukan adalah 8/10. Rotasi panen 8/10 adalah 8 kapel dengan hari panen bergilir selama 10 hari. Waktu panen dimulai dari kapel 1 dan akan dipanen kembali 10 hari kemudian. Untuk kriteria panen tanaman kelapa sawit di PT Langkat Nusantara Kepong, di mana buah sawit sudah membrondol 10 di piringan. Setelah itu, buah sawit baru boleh dipanen. Untuk fraksi kematangan buah kelapa sawit boleh dilihat pada tabel. Dalam melakukan pemanenan, kita perlu mempersiapkan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama adalah dodos. Dodos digunakan untuk pohon dengan maksimal tinggi 2 meter. Lalu yang kedua egrek dengan ketinggian minimal 2 meter. Kemudian kampak untuk memotong tangkai buah sawit. Kemudian ada angkong untuk mengangkat buah ke TPH. Kemudian ada tojok digunakan untuk memindahkan buah sawit. Kemudian yang terakhir adalah karung untuk mengumpulkan brondolan sawit. Tata cara pemanenan di PT Langkat Nusantara Kepong Kebun Basilam adalah: pertama, pemanen melihat di piringan tanaman kelapa sawit terdapat 10 atau lebih brondol yang jatuh. Kemudian pemanen melakukan pemotongan pelepah kelapa sawit dan kemudian memotong buah yang telah matang dan telah membrondol lebih dari 10. Buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut kemudian ditojok satu persatu dan diangkat ke dalam angkong. Kemudian pemanen membawa buah tersebut ke tempat pengumpulan hasil. Kemudian buah kelapa sawit yang telah diantarkan ke tempat pengumpulan hasil disusun dengan rapi. Kemudian buah tersebut dipotong tangkainya menyerupai huruf V atau menyerupai moncong kodok. Di PT Langkat Nusantara Kepong, pengumpulan buah di TPH dilakukan dengan 5 ke belakang dan seterusnya, samping juga 5 ke belakang. Ini dilakukan agar terdapat nilai keindahan dan estetika dan untuk mempermudah penghitungan jumlah buah. Kemudian setelah disusun 5 ke belakang, tandan perlu dinomori. Fungsi dan tujuan dari penomoran tandan ini agar KCS dapat mudah melakukan sortasi dan grading, dan juga dapat menghitung jumlah berapa tandan yang didapat oleh pemanen tersebut. Sistem barcode TBS. Pertama, kita harus siapkan alatnya, yaitu mesin barcode. Dan kedua adalah kode barcode-nya yang akan kita scan dan kemudian printing.
pertama yang dilakukan adalah kita barcode dulu pemanennya. Setelah itu kita barcode bloknya. Sekarang itu kita di blok 2014E. Setelah itu kita masukkan nomor rancaknya, yaitu nomor rancak 68. Kemudian kita enter. Setelah itu di sini diminta dimasukkan jumlah tandan masak. Kita hitung jumlah tandan masaknya yang ada di TPH. Kalau di sini bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah, dan semuanya dikategorikan masak. Jadi kita buat 7. Lalu dimasukkan tandan mentah. Pada TPH ini kita tidak temukan tandan mentah, jadi kita masukkan 0. Kemudian kita enter. Tandan hitamnya 0. Kita masukkan enter. Tandan busuk juga tidak kita jumpai, kita masukkan 0. Tangkai panjang tidak ada, kita masukkan 0. Tangkai panjang yang dirusak hama juga tidak ada, kita masukkan 0. Berondolannya tadi sudah dihitung, jumlahnya adalah 10 kg, jadi kita masukkan 10. Kemudian kita enter. Kemudian kita print barcode tersebut. Kemudian barcode-nya kita masukkan, ditaruh di sini. Buah yang telah dipanen kemudian dimasukkan ke dalam traktor dan dibawa ke truk pemuat. Dan untuk menjaga keamanan, truk ditutup dengan rantai dan juga jaring, dan kemudian diberi locis pengaman. Kemudian truk pergi dari kebun menuju ke pabrik kelapa sawit. Tujuan utama dari sertifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa produksi minyak kelapa sawit tidak merusak lingkungan dan memenuhi standar sosial yang adil, serta memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli berasal dari sumber yang bertanggung jawab. Di PT LNK Kebun Basilam, sertifikasi yang digunakan adalah ISPO, RSPO, dan juga ISCC. ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil adalah sertifikat yang dikeluarkan untuk perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan menjamin mutu hasil minyak kelapa sawit Indonesia. Di PT LNK Kebun Basilam, 4 pilar ISPO adalah peraturan, lingkungan, sosial, dan produksi, di mana dilakukannya audit selama 2 kali dalam setahun. RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil adalah standar sertifikasi kelapa sawit yang paling dikenal secara internasional. Untuk mendapatkan sertifikasi RSPO, perusahaan harus mematuhi prinsip dan kriteria PNC RSPO yang mencakup lingkungan, sosial, dan ekonomi. Di PT Langkat Nusantara Kebun Basilam telah mendapatkan sertifikat RSPO, di mana dilakukannya audit setiap 2 kali dalam setahun. ISCC atau International Sustainability and Carbon Certification adalah salah satu skema sertifikasi global yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon di berbagai sektor, termasuk produksi minyak kelapa sawit. ISCC menekankan aspek-aspek berikut, yaitu keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi,
dan ketelusuran. Keterkaitan sertifikasi dengan penjaminan mutu adalah di mana sertifikasi kelapa sawit mewajibkan perusahaan untuk mematuhi berbagai standar keberlanjutan yang pada gilirannya berkontribusi pada penjaminan mutu hasil perkebunan. Standar-standar ini meliputi pengolahan lahan dan tanaman yang berkelanjutan, teknik pasca panen, menjamin asal-usul produk, transparansi dan akuntabilitas, kesejahteraan pekerja, hubungan baik dengan masyarakat lokal, evaluasi kualitas dan kepatuhan, dan peningkatan berkelanjutan. Demikianlah video yang dapat saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dadah.